Ya, teman-teman, kali ini ada servisan masuk lagi. Ini ada mesin receiver ya. Ini C2000 Bromo. Ini kalau diperhatikan ini belum kena servis sama sekali ya, masih utuh, masih mulus rahayu. Oke, untuk kerusakan kita akan tes saja, dan ini juga ada receiver masuk, tapi ini tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Bisa dilihat untuk kondisi mesinnya ini sangat parah ya. Bisa teman-teman lihat, ini ada transistor SMD yang pecah-pecah, dan ini rusaknya kena petir. Ini untuk IC utama saya tes, ini short, jadi ini tidak bisa diperbaiki. Nah, untuk panel depan saya akan gunakan untuk mengecek mesin yang tadi. Ini kita tes saja rusaknya bagaimana. Saya akan kasih tegangan 12 volt, dan kita nanti lihat tampilan di monitornya ya. Dan rusaknya seperti ini. Jadi ini mata merah ya, kalau tukang servis bilang. Ini rusaknya seperti ini. Ini banyak sekali kasus yang mirip-mirip seperti ini. Dan untuk rusaknya atau komponen yang rusaknya itu juga berbeda-beda. Ada yang IC polaritas, ada yang perlu di flash, ada juga yang IC utama, terus tegangan 1,1, tegangan 5 volt juga bisa. Jadi ini sangat bermacam-macam ya. Ini saya tes tegangan 5 volt, 3,3 dan 1,8 aman ya. Kemudian 1,1. Nah, di sini juga terbaca aman. Tuh. Jadi ini tegangan hampir semuanya normal ya. Tapi tentu saja kita harus teliti saat mengeceknya. Oke, saya pastikan sekali lagi, saya tes kembali. Ini saya pegang IC utama, tidak respon sama sekali ya, atau dingin. 1,8, 3,3 normal, 5 volt juga normal. Oke, saya akan tes sekali lagi ya. Ini masih kondisi standby atau mata merah. Saya lepas dulu dan dicolokkan kembali. Masih standby atau mata merah. Saya tes tegangan 1,1-nya, dan bisa dilihat ini langsung tidak ada ya ketika dimatikan. Tuh, bisa dilihat, padahal ini kondisi nyala. Untuk 1,8-nya ada, tetapi untuk 1,1-nya nah hanya terbaca seperti itu, 0, sekian, tidak ada ya. Tapi kalau tadi pertama kali dinyalakan ada, tapi ketika dimatikan ini langsung tidak ada. Oh, ini bisa IC utamanya yang rusak, atau IC regulator, atau juga ada kapasitor yang short. Oke. Saya akan coba mengganti IC-nya dulu ya. IC regulator step down dari 5 volt menjadi 1,1. Kita akan coba saja. Nah, ini IC-nya sangat kecil sekali ya. IC-nya memiliki 5 pin. Untuk nomor seri tidak begitu jelas. Nah, ini oke, saya akan lepas saja dan langsung menggantinya ya, dan langsung mencoba menggantinya, begitu tepatnya. Saya nyalakan dulu, nggak pakai hot air, nanggung. Mendingan langsung dilepas pakai solder manual saja. Tapi harus hati-hati, di sini banyak
resistor yang sangat kecil di sampingnya, jadi harus hati-hati sekali. Saya lepas dulu. Dan kalau nanti ini hasilnya masih sama ya, mata merah, ini ada kemungkinan IC utamanya yang rusak atau juga perlu di flash ya, ada data error di EPROM-nya. Tapi kalau data error itu kemungkinan tidak ya, karena di sini tegangan 1,1-nya kadang ada, kadang juga tidak ada ya. Walaupun ada, tapi tampilan di depan masih mata merah. Jadi ini kemungkinan ada kendala di tegangan 1,1 ini. Itu untuk supply IC utama. Nah, ini stoknya saya punya satu lagi. Punya stok satu lagi sangat miris, ini lagi saya pesan di Allshop. Saya pasang dulu. Ini saya kasih plugs. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu banyak yang jalan banyak yang liburan, tapi saya masih tetap kerja saja. Dan tumben ibu-ibu di luar tidak ada, sepi sekarang. Ini saya pasang yang baru. Ini hati-hati ya saat pemasangan. Sekali lagi, banyak resistor yang sangat kecil-kecil. Pastikan solderan aman, tidak ada yang short. Oke, saya bersihkan dulu. Ini kayaknya sudah nempel, tapi belum tahu, belum diteliti. Hanya dikira-kira saja terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah terpasang. Dan saya kasih tegangan 12 volt ya, dan cek hasilnya, dan cek hasil tegangan outnya. Mudah-mudahan tidak keluar asap ya, aman ya, tidak ada asap keluar. Dan saya tes dulu tegangannya. Ada bunyi tek di luar, nggak tahu apaan. Oke, saya tes tegangannya, dan alhasil masih 0. Masih sama, inputnya masuk, outputnya tidak keluar. Bisa dilihat, masih 0. Apakah ini IC-nya rusak?
1,8. Oke, saya pastikan kembali untuk solerannya apakah benar-benar sudah nempel, dan sepertinya ada satu pin yang masih kendor. Aduh, mohon maaf, ini ada satu pin yang kurang nempel. Saya pastikan dulu ya nempel semua. Saya solder ulang, kurang neken tadi kayaknya. Nah, di sebelah sini kalau saya lihat tadi ya, mendingan saya kasih timah saja sedikit ya. Ini harus dikasih timah dulu karena agak renggang pinnya satu. Ini yang paling ujung ya. Oke, sekarang kelihatannya sudah nempel. Oke, saya coba lagi. Waduh, motor brong. Wow, suaranya sangat berisik. Oke, saya nyalakan lagi dan cek kembali tegangannya. Ya, dan setelah dikasih timah dan disolder ulang, maka tegangannya pun keluar ya. Ini ada 1,1. Normal ya. Oke, saya akan pasang ke panel depan. Apakah masih mata merah atau sudah berubah menjadi berhasil? Saya nyalakan lagi ya, dan sekarang sudah tampil on ya, Capison on terus. Ya, nomor channel pun sudah keluar. Ini sudah bagus ya. Sudah jalan. Oke, jadi ini sudah berhasil, sudah bagus. Tadi kurang nempel pemasangannya. Oke, semoga pengalaman kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. See you. Bye bye.